Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Celia Gustina Hendarman. Saya dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya itu nomor pokok mahasiswa saya 222151067. Saya berada di kelas A, angkatan 2022. Nah, tujuan dari saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Rendes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, dimana sebelum pembacaan dari sholat akafi dan artinya, dimana dari materi video ini saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan surat Al-Kahfi? Kemudian yang kedua, itu ada kisah-kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga itu keutamaan dari surat Al-Kahfi. Kemudian yang keempat adalah ashabul nuzul dari surat Al-Kahfi. Yang kelima itu adalah pembacaan surat Al-Kahfi. Dan yang keenam itu ada arti dari surat Al-Kahfi dan juga hikmah apa yang dapat kita ambil dari surat Al-Kahfi tersebut. Nah, untuk poin yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai tentang surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi ini termasuk ke dalam juz ke-15 dan surat ke-18 yang tergolong ke dalam surat Makkiyah di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Kahfi ini memiliki 110 ayat di mana arti dari surat Al-Kahfi ini adalah penghuni-penghuni gua. Poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, ini menjelaskan mengenai tentang kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Konon, kisah-kisahnya itu ada 4. Kisah yang pertama ini yang sering kita dengar waktu kecil juga, yaitu mengenai tentang 7 seorang pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi yang menyelamatkan diri mereka dan melindungi diri mereka ke dalam gua, di mana pada saat itu Raja Dkianus sangat kejam dan melarang rakyatnya untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kisah yang kedua ini mengenai tentang Zabibul Zanatain. Zabibul Zanatain ini adalah seorang pemilik kebun rindang yang subur, namun ia itu sangat kufur akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyadari nikmatnya. Dan malahan seorang pemilik kebun rindang ini merendah-merendahkan orang dan juga bersikap sombong. Nah, untuk kisah yang ketiga itu mengenai tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam ini menyadari bahwa Khidir ini lebih pintar darinya. Nah, kemudian untuk kisah yang keempat itu mengenai tentang Zulkarnain. Mengenai tentang Zulkarnain yang artinya itu pemilik 2 tanduk. Artinya pemilik dari 2 tanduk ini, bahwa dari kisah ini menceritakan bahwa pentingnya kekuasaan itu dipegang oleh orang yang penuh kesadaran akan bahwa kedudukan dan tahta itu merupakan amanah dan juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT suatu saat nanti. Nah, kemudian selanjutnya poin yang ketiga, yaitu keutamaan dari surat Al-Kahfi. Sebenarnya keutamaan dari surat Al-Kahfi ini sangatlah banyak sekali. Namun yang paling utama ini yang akan disebutkan oleh salah satu hadis, yaitu Al-Hakim, yang artinya bahwa siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan menaringinya di antara 2 Jumat. Nah, itulah keutamaan dari surat Al-Kahfi. Nah, kemudian untuk poin yang keempat ini mengenai tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Di mana surat-surat yang diturunkan di dunia ini itu tidak hanya mengenai tentang menerjemahkan atau mengetahui tentang artinya saja, namun juga surat-surat yang turun di dunia ini kita harus mengetahui tentang sebab adanya diturunkan surat tersebut atau latar belakang adanya surat itu kenapa.
dan itu disebut dengan asbabul nuzul. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi itu ada yang menurut tentang Ibnu Katsir, di mana asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy yang menanyakan tentang Muhammad kepada para pendeta Yahudi, di mana pendeta Yahudi ini mencetuskan kaum Quraisy untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad, menanyakan 3 hal. Jika Nabi Muhammad tidak bisa menjawab, maka ia hanya mengada-ngada, namun dia bisa menjawab, maka ia adalah nabi yang diutus. Nah, ketiga hal tersebut adalah yang pertama itu mengenai tentang seorang pemuda yang pergi pada masa terdahulu, dan yang kedua itu mengenai tentang seorang penjelajah yang menjelajahi bumi dari sebelah timur dan barat, dan yang ketiga itu menanyakan mengenai tentang persoalan ruh dan penjelasannya. Nah, kemudian dari kaum Quraisy ini menanyakan 3 hal kepada Nabi Muhammad, dan beliau berjanji untuk menjawabnya besok. Namun, hari esok telah tiba, tetapi wahyu belum turun juga kepada Nabi Muhammad sampai hari ke-15, yang menyebabkan orang-orang Mekah ini pada geger bahwa ternyata masih juga belum ada jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Nah, di mana hal tersebut menyebabkan Nabi Muhammad sangat bersedih hati, dan juga ditambah kesedihan Nabi Muhammad dari ceceran-ceceran dari orang-orang Mekah. Nah, dari tengah-tengah kesedihan Nabi Muhammad ini, turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi itu sendiri itu menafsirkan mengenai peringatan tentang kesedihan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, dan menjawab persoalan mengenai tentang sekelompok pemuda, seorang penjelajah, dan juga menjawab persoalan tentang firman-firman Allah mengenai tentang ruh. Dan itu akan menjawab persoalan mengenai tentang kaum Quraisy. Dan itulah kenapa surat Al-Kahfi diturunkan. Nah, kemudian untuk poin yang kelima adalah pembacaan surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaza. Qayyiman yunzira basan sadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina lazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunzira lazina qalu takhadallahu walada malahum bihi min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan takhruzu min afwahihim iya qaluna illa kaziba fala alaqabaqikun nafsaka ala asfarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna za'alna ma'alal arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum asanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha so'izan zuruja am hasibta anna ashabal kahfi warroki mikanu min ayatina azaba iz awal fisyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasada. Mengenai tentang arti dari surat Al-Kahfi yang telah saya bacakan, yaitu arti dari surat ayat ke-1 sampai ayat 10. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebijakan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Kemudian mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada
di dunia sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah yang lebih baik perbuatannya. Kemudian, dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi gersang. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan orang yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu melindungi diri ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah perjalanan dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."